selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan narasumber ketiga kita, yaitu arah kebijakan dan prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Kali ini bersama narasumber kita dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dipersilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Ketua DPRD beserta jajaran, Pak Wakil Bupati, seluruh unsur pimpinan daerah yang hadir pada saat ini, baik offline maupun online, para kepala SKPD yang hadir, Bapak Ibu, Ketua organisasi yang hadir pada saat ini, anggota DPD RI perwakilan dari Kalimantan Timur, Pak Zainal Arifin, Pak Salehudin yang kami hormati selaku anggota DPRD Provinsi, semua narasumber yang hadir pada saat ini, Pak Samedi Andoyo, PSD yang kami hormati, seluruh hadirin yang berbahagia, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di online maupun yang ada di offline. Nampaknya saya ini sudah habis yang disampaikan kelihatannya oleh semua orang tadi. Sudah panjang sekali kita mendengarkan apa-apa, baik yang praktis, yang ideal, yang bagaimana semuanya sudah disampaikan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan aja selamat kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik. Momen ini adalah momen pertama, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kami apresiasi sekali bahwa pada momen pertama ini sudah diarahkan agar setiap OPD itu melakukan apa-apa yang menjadi prioritas. Beda dengan kami di provinsi, setelah di tengah perjalanan ketika melakukan perubahan RPJMD, baru saya ketemu dengan apa-apa yang harus kita organisasikan dulu. Kita letakkan ini di sini untuk mencapainya, meskipun bukan program yang disebut oleh Bapak Gubernur kami itu adalah output yang harus dicapai. Nah, kita yang berpikir mengenai apa yang menjadi programnya. Kami kira ini satu hal yang bagus untuk tahap pertama, untuk mencapai apa yang dilakukan. Kami mengapresiasi semua apa yang dibicarakan oleh Pak Bupati tadi, itu dimasukkan dalam RPJMD, masalah dana dari mana saja, itulah kreasi kita untuk melakukannya. Ada perbedaan antara RKPD dengan RPJMD. Kalau RPJMD itu memuat apa yang menjadi keinginan kita semua, kebutuhan kita semua, sedangkan RKPD kita bicara bagaimana kapasitas real keuangan kita dalam tahun berjalan. Tetapi perjuangan kita dalam melakukan berbagai hal itu penting sekali. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur mungkin bisa dijadikan contoh. Pada mulanya kami hanya melakukan tema dengan daya saing untuk mendukung IKN, memperkuat daya saing untuk mendukung IKN. Setelah RKP ditetapkan, dirumuskan, kami meratifikasi dengan menambah dua kata di depannya, yaitu reformasi struktural dan daya saing untuk mendukung IKN. Ini adalah taktik kami sebenarnya untuk mendapatkan pundi-pundi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan Kabupaten Kutai Kartanegara juga demikian. Kami ini banyak betul dituliskan oleh anak buah apa yang disampaikan, tetapi kami akan menyampaikan sedikit saja. Mohon izin saya share juga nih sedikit-sedikit, siapa tahu ada gunanya. Ini kerpean saya sebenarnya, tapi mudah-mudahan kawan-kawan, mohon maaf nih kawan-kawan di Universitas Kutai Kartanegara lupa menyapa tadi itu. Alhamdulillah kawan-kawan masih ada di sini, saya lihat.
ada 5 hal yang ingin kami sampaikan sebenarnya, tapi ya, tidak usah semuanya. Saya kira dengan waktu yang sedikit ini mudah-mudahan bisa berjalan. Misalnya di sini kita bicara tentang Kaltim berdaulat, saya kira tidak perlu kita bicarakan lagi. Kemudian ada tema kita sudah berubah menjadi reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN. Kalau misalnya mau mengambil dana dari Jakarta, Kutai Kartanegara juga masukkan aja reformasi struktural ini. Disenggol-senggol Pak Samedi Andoyo kan bisa jadi dapat juga gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau arah kebijakan kita di Kutai Kartanegara itu bisa kita lihat nanti. Kemudian kerangka pendanaan kita tidak banyak berubah sebenarnya karena keuangan kita yang kurang pada saat ini untuk semuanya. Ini sudah pasti Bapak Ibu sekalian memahami, dari 38 program unggulan gubernur, itu ada 8 yang harus dilakukan karena seperti Pak Bupati tadi, janji gubernur di depan publik itu harus dibuktikan. Nah, mulai tahun ini saya mengendalikan seluruh dinas agar bisa mencapai ini semua. Alhamdulillah setelah saya hitung ternyata sudah tercapai kecuali penciptaan lapangan kerja 250.000 ini. Ini nanti berkait dengan dibukanya IKN di sini tentu akan banyak menciptakan lapangan kerja. Modal usaha kita sudah capai 200 miliar dari berbagai sumber. Nah, inilah yang namanya RPJMD. Jadi kita tidak bergantung kepada kapasitas real kita, tetapi kita bisa melakukan dengan berbagai hal. 25.000 rumah keluarga prasejahtera, kita tahun ini hanya menyediakan 1.500, 2.500 dari pemerintah pusat, sisanya dari kabupaten kota, 1.000 dibagi 10. Ya, seperti itu cara-cara yang kita lakukan untuk mencapai itu. Kemudian jalan produksi ini biasanya kerjasama Bapak Ibu sekalian dengan anggota DPRD membangun jalan-jalan produksi. Sawah kita dan perkebunan lebih daripada 1 juta hektar sudah kita capai. Kemudian sumber pembiayaan daerah kita yang diharapkan 32 triliun itu sudah dicapai sebenarnya dengan mengumpulkan seluruh kabupaten kota, berapa masuknya kepada daerah itu bisa kita capai. Tetapi tidak puas sampai di situ saja sebenarnya. Ini semua dinas-dinas selalu kita organisir untuk mencapai ini semua. Kemudian tahapan-tahapan ini tentu ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kita hanya membuat 1 dokumen saja, misalnya sekarang ini kita menyusun RKPD itu saja yang dibawa. Sekarang kita harus memasukkan rancangan awal, setelah konsultasi publik, kita memasukkan rancangan lagi dalam SIPD, setelah itu kita buat rancangan akhir, baru penetapan. Ada 4 dokumen yang harus kita masukkan dalam SIPD. Kenapa demikian? Itu tentunya ada maksudnya. Dan tahapan ini harus ditaati sesuai dengan waktu-waktu yang kita tetapkan ini. Kalau ada bergeser sedikit tidak masalah, tetapi dalam hal penetapan dan seterusnya nanti itu akan kita sesuaikan dengan apa yang ada. Kemudian saya tadi malam menerima surat ini, baru ditandatangani 30 Maret 2021. Ini tentu ngeri-ngeri sedap bilang Pak, siapa namanya yang almarhum tuh? Pak Sultan Batugana. Tahapan jadwal ini harus ditaati kita. Itu yang pertama arahan KPK ini. Kemudian usulan dalam proses perencanaan dari Pokir dan sebagainya ini, itu harus dimasukkan sebelum RKPD ditetapkan. Kemudian proses perencanaan terintegrasi ini dokumennya masuk di dalam sistem aplikasi. Tidak boleh tidak. Nah, yang terakhir yang nomor 5 ini, KPK memantau seluruh proses ini, itu baik untuk RKPD tahun 2002 maupun
perubahan di APBD tahun 2021 nanti. Itu baru dibuat ini, saya tidak tahu juga apa kaitannya, karena mereka kemarin datang di kantor semua di provinsi untuk berbicara dan sebagainya. Kami di kebagian di sore hari kemarin itu. Tetapi ini semua untuk membimbing kita agar bisa menjadi lebih baik. Nah, ini apa yang dilakukan kita pada Musrenbang ini tentu ada mandatori dari undang-undang dan sebagainya. Saya kira ini sudah biasa saja kita lakukan. Nanti misalnya provinsi tadi mengharapkan ada kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan, kata Pak Bupati tadi. Misalnya kami menginginkan, Pak Gubernur kami menginginkan 75% masyarakat Kalimantan Timur ini menerima air bersih. Nah, kewenangan itu ada pada kabupaten, kemudian di provinsi itu hanya pada daerah-daerah yang bersentuhan, yang sempadan antara kabupaten. Paling kita bisa di Luajanan, di mana yang bisa kita lakukan. Ini akan lebih besar, itu kerjasama dengan kabupaten. Pemerintah provinsi menyediakan air bakunya, kabupaten nanti menyediakan sambungannya. Ini yang kerjasama ini perlu disinkronkan. Mudah-mudahan sebelum kita musrenbang itu nanti ada matrik-matrik yang kami sampaikan. Kami sekarang ini berada di Balikpapan untuk melakukan kegiatan penyusunan pagu indikatif kepada kepada seluruhnya. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana kapasitas real yang seperti Bapak sampaikan tadi, ternyata masih banyak mandatori dari kementerian-kementerian. Itu yang harus kita hitung betul-betul sehingga semuanya bisa tercapai. Saya kira ini urusan COVID memang inilah penyebabnya, ini juga penghambat tidak perlu, tapi ini mungkin penting. Sama dengan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu yang pangsanya besar itu adalah memang migas dan batu bara. Yang kedua industri pengolahan, ketiga konstruksi, keempat pertanian, kelima perdagangan. Tetapi masyarakat kita tidak bekerja di sini, masyarakat kita bekerjanya di pertanian yang banyak. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini semua yang pangsanya besar ini negatif. Coba kita masukkan ke dalam kuadran ini. Tidak ada satupun pangsa besar itu masuk yang positif. Yang positif itu justru jasa kesehatan, jasa-jasa informatika. Bagi masyarakat mungkin bisa menambah daya beli, tapi bagi pemerintah itu akan menurunkan pendapatan. Kemudian kalau kita lihat dari tenaga kerja kita justru yang besar itu adalah di perdagangan, pertanian, pertambangan itu yang ketiga. Itu pun pada tahun 2020 banyak di PHK dan sebagainya, berpindahlah mereka ke perdagangan, ke pertanian dan lainnya. Kemudian ini kita analisis sebenarnya apa yang disampaikan sudah lewat tadi itu memang betul bahwa kita tidak ada masalah sebenarnya. IPM kita yang merupakan indikator kinerja utama Pak Bupati itu sebenarnya di IPM ini. Nah, IPM di Kutai Kartanegara itu memang di bawah tetapi masih tergolong tinggi. Jadi tidak terlalu masalah sebenarnya dibandingkan kawan-kawan di Indonesia Timur. Dari komponen-komponen yang ada kalau kita analisis, usia harapan hidup bagus, kerja-kerja dinas kesehatan bagus, rata-rata lama sekolah kinerja dari dinas pendidikan cukup bagus beserta sekolah-sekolahnya. Kemudian harapan lama sekolah juga bagus. Yang turun itu di antara itu beberapa poin turun di Kutai Kartanegara itu adalah pengeluaran per kapita atau daya beli yang kurang. Nah, itulah yang dijelaskan Pak Handoyo tadi, supaya kita melakukan berbagai kegiatan yang biasanya kita hanya menyusun SK untuk koordinasi. Tapi kalau saya lihat sejak dulu, baik saya di Kutai Kartanegara maupun di provinsi ini, itu hanya untuk mengeluarkan honor saja. Nah, mulai sekarang apa yang diarahkan Pak Samadi Handoyo tadi,
yang diarahkan oleh Pak Bupati tadi, semua kegiatan yang perlu koordinasi itu dibuatkan pergubnya. Pergub mengeroyok satu kegiatan yang harus itu berupa kebijakan. Kalau tidak ada kebijakannya, sama aja kita tidak ada apa-apa. Di lampiran kebijakan itu ada rencana-rencana aksi yang harus dilakukan. Kami di provinsi juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kalau tingkat penganggurannya di sini itu lebih rendah daripada tingkat kemiskinan kalau kita lihat apa di Kutai Kartanegara. Beda dengan Balikpapan. Balikpapan itu tingkat penganggurannya sedikit, banyak, tapi kemiskinannya sedikit. Karena orang Balikpapan mampu bertahan ketika ada pandemi ini, sehingga orang-orang yang tidak bekerja itu tidak tergolong miskin, tapi mereka ada tabungan yang banyak. Kalau di Tenggarong ini kebalikannya. Jadi kalau kita analisis seperti itu, tingkat penganggurannya rendah, tingkat kemiskinannya tinggi. Apalagi di Mahulu. Mahulu itu sedikit saja penganggurannya, tapi kemiskinannya banyak sekali dalam persentase. Tapi secara absolut memang tidak terlalu banyak karena penduduknya yang sedikit. Saya kira ini tidak perlu kita jelaskan lagi, banyak tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan semua. Ini target-target di RKPD kita di Kutai Kartanegara tentu berbeda, tetapi tidak masalah. Kalau ingin mendapatkan dari provinsi, tentu mendukung provinsi, itu yang mungkin lebih baik kalau saya kira. Ini arah kebijakan RPJMD di Kutai Kartanegara, ini yang terbanyak ini. Jadi peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis, fokusnya pada tambang dan kawasan lindung, dan seterusnya termasuk budidaya perikanan. Ini arah dari kebijakan RPJMD kita. Kemudian perlu diketahui di Kabupaten Kutai Kartanegara itu jalan-jalan provinsi berdasarkan surat keputusan gubernur tahun 2018 itu cukup lumayan banyaknya. Berbeda dengan daerah lain yang ada yang Kutai Barat tidak ada, di Kutai Timur itu satu saja, di Pasir tadi satu juga. Di Kutai Kartanegara ini ada 10 ruas jalan provinsi yang cukup panjang dan mudah-mudahan bagus. Yang baik cuma sekian, tidak sedang sekian, yang rusaknya banyak. Jadi itu yang terjadi. Ini juga menjadi fokus perhatian kita di Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira ini arah kebijakan pembangunan wilayah yang kita lakukan, tetapi yang penting mungkin nanti yang khusus Kutai. Kalau ini di Kutai Kartanegara yang penting prioritas pengembangan ekonomi kita itu ada di kawasan Danau Semayang Melintang. Ini menjadi arah kebijakan dari RPJMD kita agar kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya, kemudian peningkatan fungsi daya dukung lingkungan sekitarnya, pengembangan ekowisata, peningkatan nilai tambah produk perikanan dan pengendalian banjir. Ini dimanfaatkan oleh Kutai Kartanegara, silahkan diatur sedemikian rupa sehingga nanti arah ini betul-betul bisa terrealisasi. Kemudian bagaimana prioritas pembangunan kita, saya kira kalau Kutai Kartanegara bisa bersinergi dengan provinsi, tentu apa yang diharapkan ini bisa jalan. Ini kalau kita perhatikan beberapa prioritas yang mungkin bersinggungan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi konektivitas antar daerah sudah terini. Ada pembicaraan Pak Gubernur itu yang mungkin perlu disikapi oleh Kutai Kartanegara. Bagaimana kalau di antara Samboja dan sekitarnya sampai dengan Sanga-Sanga itu untuk mendukung IKN ada kawasan ekonomi. Nah, siapa tahu ada keinginan seperti itu baik sekali kalau memang ada di konsep-konsep mungkin oleh Bapeda ini bisa berjalan nantinya dengan baik. Saya kira ini beberapa arah kebijakan ekonomi, pemulihan ekonomi kita. Nah, kerangka ekonomi yang kita harapkan sebenarnya dari Kutai Kartanegara juga mendukung nasional. Nasional itu mengharapkan beberapa pertumbuhan ekonomi sekian dan sebagainya. Saya kira mungkin tadi terlalu berpikir pesimis. Kita harus optimis karena kita yakin bahwa pada tahun 2021 ini
itu kita berusaha bagaimana vaksin bisa berjalan dengan baik, kemudian kehidupan kita tentu akan berubah, tetapi semua aktivitas bisa jalan lagi. Sehingga kita berupaya bagaimana RKPD 2022 ini bisa laju pertumbuhan ekonomi kita naik. Karena meskipun 4,4 di Kutai Kartanegara itu sebenarnya tidak terlalu masalah karena laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara itu kebanyakan dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran dan sebagainya itu. Karena sekarang ini masih masa pandemi memang tidak bisa, tapi sudah mulai jalan. Nah, kita di provinsi kan lebih banyak berasal dari pajak bahan bakar. Nah, sekarang sudah mulai jalan, sudah mulai baik, kita optimis juga semua gerakan agar orang memakai BBM itu banyak. Itu yang kita hasilkan, demikian juga yang lainnya. Tingkat pengangguran kita harapkan seperti ini. Ini apa target-target yang kita harapkan nanti sampai 2021-2022 ini bisa berjalan. Jangan lupa juga Kutai Kartanegara meratifikasi SDGs yang mungkin belum atau sudah, tapi dalam penyusunan RPJMD nanti menggunakan KLHS yang memang disyaratkan. Kemudian arah kebijakan pengembangan wilayah kita, ini mungkin yang perlu kami sinkronkan nanti. Kutai Kartanegara itu diharapkan IPM-nya bisa 75,34, angka kemiskinan 6,90, tingkat pengangguran terbuka 4,94, laju pertumbuhan ekonomi 5,65. Nah, ini kalau 1,20 memang terlalu rendah, sama ini lebih baik. Indeks ini juga sama dengan provinsi targetnya. Ini harapan-harapan dari provinsi yang mungkin bisa dikoordinasikan. Ini strategi pembangunan wilayah kita di Kutai Kartanegara, mungkin bisa dipelajari nanti sehingga bisa sinkron nyekrup nanti dengan provinsi. Arah kebijakan pembangunan wilayah di Kutai Kartanegara seperti ini ada pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi, peningkatan konektivitas, pemerataan wilayah, dan peningkatan pelayanan dasar. Indikasi sementara untuk mayor project kita di Kutai Kartanegara itu adalah program bantuan stimulan untuk perumahan. Nah, silakan diajukan Bapak Ibu sekalian. PU Cipta Karya bersama PU Cipta Karya Provinsi berkomunikasi berapa perlunya, berapa ininya. Kawasan kumuh juga demikian. Kalau di atas 10 hektar itu silahkan diajukan ke provinsi, kalau di bawah itu kewenangan kabupaten. Tetapi kan kata Pak Bupati tadi, bisa saja kita melakukannya dengan cara misalnya kerjasama, bantuan keuangan, dan sebagainya. Nah, ini saran saya kepada Pak Bupati, kepada kawan-kawan, kebetulan ada Pak Salihudin juga. Kalau sebelumnya itu banyak yang mengatakan kita minta sapi yang datang kambing. Kita berharap dari provinsi sekian miliar itu ada kegiatan-kegiatan yang memang bagus. Tapi sekarang ini itu kalau tidak masuk dalam SIPD itu tidak bisa bantuan keuangan itu. Nah, oleh karena itu Pak Bupati tidak usah lagi repot sebenarnya mengkoordinir kawan-kawan DPRD provinsi apa yang mau diarahkan Bupati, uang yang sekian itu bisa diarahkan untuk pembangunan. Jadi harus tegak urang jua bunyi sida-sida situ. Nah, itu yang penting tuh. Jangan kita mentang-mentang ada ketentuan dan sebagainya kita melupakan sida, kan itu aja masalahnya sebenarnya. Nah, saya kira yang seperti itu penting. Jadi kita koordinir, kita inikan supaya kami juga bisa menganalisis. Misalnya jalan produksi, kalau lewat Bapeda Kabupaten, ceritanya kami bisa menghitung berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, sementara ini kan parsial-parsial, perorangan yang mengajukan, dan itu didukung sebenarnya oleh Bapak Bupati dan kawan-kawan semua. Nah, ini perlu. Balikpapan sudah berkoordinasi, semua hadir pada saat musrenbang, beberapa daerah juga demikian. Ini mungkin masih banyak kesempatan lagi Pak Bupati, sehingga ada kesempatan untuk bisa berkoordinasi, mengatur semuanya agar apa yang diaspirasikan ini bisa
tercapai. Kami juga merencanakan revisi tata ruang provinsi, kabupaten, dan dalam rangka IKN ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Kutai Kartanegara untuk mengajukan, silahkan ke PU Tata Ruang. Kemudian pembangunan PLTS terpusat off-grid, Desa Liang Buaya, Kecamatan Morakaman, itu saja yang ada di provinsi sekarang. Kemudian bantuan biaya pendidikan, pengembangan sekolah kejuruan, pengembangan ikan lokal, nilai ekonomi tinggi di areal 3 danau, pengembangan mini ranch peternakan, pengembangan perkebunan rakyat komoditas unggulan, pengembangan kelompok usaha perhutanan, tolong mungkin diratifikasi juga program FCPF kita yang sekarang menjadi percontohan di Indonesia. Kutai Kartanegara harus berperan mengambil tadi cerita-cerita perhutanan sosial masyarakat dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita bisnis as usual aja, sebenarnya kita sudah bisa meraih hasil. Tapi kalau kita bisa lebih bagus lagi untuk melakukannya, misalnya pertanian dengan program perhutanan sosial mengajari orang bagaimana intensifikasi pertanian baik, tidak melakukan ladang berpindah-pindah, itu sudah bagus untuk melakukan kegiatan mitigasi iklim yang diprogramkan. Ini mungkin satu yang perlu dikoordinasikan lagi. Termasuk juga pengembangan perkebunan rakyat yang sementara ini masih belum banyak. Dan perlu diketahui di Kalimantan Timur ini itu hanya 3 daerah lumbung pangan itu. Tapi yang paling tinggi adalah Kutai Kartanegara. Nah, kondisi ini mungkin dimanfaatkan baik-baik oleh Kutai Kartanegara agar kita bisa terus meraih apa yang kita inginkan. Kutai Kartanegara, Pasir, dan PPU. Di situ saja lumbung pangan itu. Di daerah lainnya hampir sedikit, kecuali ada di Merancang, di Brau sedikit juga. Nah, ini hal yang mungkin menguntungkan buat Kutai Kartanegara. Bagaimana kerangka pendanaan kita? Pendanaan kita sebenarnya kalau tahun lalu kita cuma 9,5 triliun. Tetapi karena ada kurang bayar dari Jakarta, dari sana, kemudian ada beberapa silpa, kita bisa belanja sampai 11,616 di tahun 2021 ini. Di tahun 2022 RKPD kita itu menghitung, ini baru dihitung aja, 11 triliun. Mudah-mudahan bisa dicapai. Nah, tetapi yang kita hitung itu adalah belanja wajib mengikat kita sudah mencapai 5,26. Sehingga kalau kita kurangkan tinggal 5,7. Kemarin kami rapat di Balikpapan, kita hitung lagi. Ada perintah dari Kementerian Pendidikan 20%, ada dari Kesehatan 10%, ada dari pembangunan masyarakat desa sekian, ada perpustakaan sekian, ada yang sekian. Ternyata setelah kita hitung kapasitas real kita itu hanya 1,9 triliun aja lagi. Itulah nanti yang akan kita distribusikan kepada SKPD, termasuk bantuan keuangan dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan pada saat perjalanannya nanti masih ada lagi yang kurang bayar, yang bermasalah banyak itu memang di kehutanan, di dana reboisasi kita, karena punya undang-undang sendiri yang mungkin perlu diusulkan dengan Pak Samedi Handoyo ini. Namanya dana bagi hasil itu harusnya kita yang menentukan. Tetapi ini dana bagi hasil kita diasistensi oleh Kementerian Kehutanan. Kehutanan kita itu belanja pegawainya di provinsi ini tuh sekitar 215 miliar. Uang dari kehutanan itu yang bisa kita gunakan untuk bisa bebas digunakan tuh hanya 12 miliar. Ini tidak adil kalau saya bilang. Mudah-mudahan Bappenas juga bisa melihat ini sehingga bisa kita menggunakannya. Apa tindak lanjut yang harus kita lakukan? Kerangka ekonomi kita menjadi acuan dalam penyusunan sasaran, karena itu merupakan ikunya Pak Bupati, dan perlu diketahui data-data itu tidak kita yang buat, tetapi BPS. Saya sarankan seperti zaman kita dulu, kita bekerja sama dengan BPS. Kalau misalnya data-data seperti contohnya ubinan padi misalnya. Ubinan padi itu di setiap kecamatan itu paling-paling 2. Bagaimana menggambarkan daerah pas
jatuhnya nanti di tempat yang tidak ada apa-apanya, itu akan membuat nilai-nilai dari ekonomi kita, laporan-laporannya itu menjadi rendah. Nah, kalau kita tambah dengan kerjasama ini, kita perbanyak ubinan dan sebagainya, saya kira Pak Ince Raden ini ahlinya dalam hal ini, itu bisa kita lebih bagus validasi data itu akan lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kerangka ekonomi yang berbasis penyusunan perangkat daerah, resort simplop, perangkat daerah, bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Perlu sinkronisasi kerangka kebijakan, regulasi antar pemerintah, provinsi dan kabupaten. Peran swasta dan non-pemerintah ditingkatkan dalam upaya pencapaian sasaran seiring tantangan pembangunan yang besar dan terbatasnya ruang fiskal. Gubernur Kalimantan Timur sedang menyusun peraturan daerah tentang CSR untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga banyak. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya dilakukan bersama-sama, baik yang di kabupaten maupun di provinsi. Kami kira itu, kami mohon maaf juga nih sampai jam sekian baru bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan Kutai Kartanegara bisa lebih baik, dan kalau bisa semuanya bisa sinkron. Dan kami siap saja menunggu di provinsi ini, siapa tahu ada hal-hal yang penting kita kerjasamakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin MM, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, tentang arah kebijakan dan prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.